ke teman. Ini ke teman. Ya. Nah, Flendi, ini cita-cita kalau yang soal pertandingan ya, kita ngomong selama kamu masih jadi pemain lah. Itu kan dulu kan pernah jadi topik besar. Itu nggak salah sebelum Olympic Beijing ya. Nggak tahu ya 2006 apa 2007 ya. Yang kamu pertandingan ya di Korea Open. Yang terkenal banget tuh yang 1 meter keluarnya bilangin masuk. Itu kitanya gimana tuh? 1 meter itu. 1 meter keluar bilangnya masuk. Wah itu nyesek banget. Badminton is back. Hi semuanya, welcome back to the Badminton Talk Show in the second episode of the second season. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Coach Ganda asal Indonesia, Landi Lempele. Jadi Coach Landi ini juga dulunya salah satu legenda ganda Indonesia juga, yang sudah 4 kali ikut Olimpiade, dari Atlanta 1996, Sydney 2000, Athens 2004, dan yang terakhir Beijing 2008. Dan juga 4 tahun lalu juga Coach Landi meraih medali emas di World Senior Championships di Helsingborg dalam nomor usia 35 tahun ke atas. Jadi ayo kita say hello ke Coach Landi. Hi Coach. Halo. Halo. Apa kabar Coach? Baik, baik. Di rumah aja Coach? Iya di rumah. Yakin nggak kemana-mana? Ini selain bawa aja. Di rumah dong. Ada. Nah ini selain, sorry. Nah ini selain ada Coach Landi, kita juga ada 4 badminton lovers yang sudah hadir di sini. Mungkin kita akan kenalan dulu sebelum ngobrol lebih lanjut ke Coach Landi. Kita kenalan dulu ke Mbak Rita. Halo Mbak Rita. Halo, selamat siang Coach. Senang sekali bisa dapat kesempatan bisa bincang-bincang bareng nih sama Coach Landi. Biasa waktu itu saya berapa kali ketemu Coach cuma dari jauh aja di Senayan sambil ngeliatin Coach Landi di pojokan. Senang sekali Coach, saya Rita dari Jakarta, statusnya karyawan. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, makasih juga. Wah, Mbak Rita ini berarti udah ngikutin Coach Landi udah dari kapan ini? Saya selalu ngikutin sih pertandingan-pertandingan bulu tangkis ya di YouTube gitu. Kalau seandainya saya meeting terus nggak bisa ngikutin, pasti malamnya saya cari YouTube channelnya tuh saya nonton. Terutama ya sering sekali sih, apalagi pasangan India tuh kan belakangan kan naik down der ya. Jadi sering sih ngelihat review lihat ulang gitu pertandingannya lawan pasangan Indonesia. Bagus sih, nggak curi-curi. Berita nggak curi-curi waktu apa di meeting gitu apa? Sering apa lihat kadang-kadang Ko Rudi. Jadi kalau saya pas posisinya di pojok, waktu itu pernah juga sih meeting sama direksi, posisi saya di pojok gitu. Jadi saya pakaiin pura-pura gitu. Padahal sambil ngumpet-ngumpet ngeliatin, waduh udah berapa nih skor nih? Udah berapa nih skor? Wah, badminton lover sejati nih. Makasih Mbak Rita. Kita langsung ke Syafira. Halo Syafira. Halo Coach, halo semuanya. Halo. Saya Syafira dari Jakarta, statusnya masih mahasiswa olahraga. Aduh, deg-degan tau gak sih? kayak lagi sama dosen, gitu kan. Senang banget bisa join sesi ini, bisa tanya-tanya juga sama Coach Flendi, apalagi kan sebelumnya Coach Flendi itu nge-coachin salah satu pemain favorit saya, Chirag Setti. Wah. Ya, jadi pengen sekalian tanya-tanya juga tentang kepelatihan gitu. Oh gitu, boleh. Silakan. Oh, luar biasa. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi jangan
panik nanti. Iya. Selanjutnya ada Bang Jeffrey. Halo Bang Jeffrey. Halo Bang Jeffrey, sepertinya masih ke mute. Halo. Halo, sudahkah? Oh ya, Sudah. halo Coach Flandy, halo Coach Rudy, Minke dan Binti, juga teman-teman semuanya. Senang banget bisa ketemu sekarang. Pengennya sih setiap live gini bisa kedapat kebagian ya. Bayar bisa balik ke Rudy bisa. Oh, kalau gitu saya masih replace kalau Rudy dong kalau gitu. Bang Flandy, makasih banget. Kayaknya Indonesia ini nggak kekurangan pelatih bagus ya. Setelah ya banyak lah ini Coach Flandy juga setelah dari India pindah ke Malaysia ya Coach ya. Iya. Mudah-mudahan saya sih berharap dimanapun Coach Flandy berada gitu ya. Meskipun dalam hati saya, waduh gawat nih. Bisa-bisa MD Indonesia kesayangan juga kalau saya yang bagus-bagus. Kayak misalnya kemarin kan di India kan pasangan India juga lumayan bikin susah MD Indonesia ya, tanda kutip. Ya deg-degan aja terus terang. Tapi apapun secara profesional ya saya mendukung dan rasanya semua BL Indonesia juga mendukung semua pelatih MD dimanapun. Terutama Indonesia lah, bukan hanya MD. Supaya bisa berkarir baik. Cuman tetap yang nomor satu harus MD Indonesia. Kalau MD Indonesia mah nggak ada habisnya. Ya memang apabila pelatih. Makasih banget ya Band Mintok juga yang sudah memberi kesempatan ke saya. Mudah-mudahan semua jadi bagus dan sukses. Itu aja mungkin perkenalannya. Oh iya, saya dari Jeffrey dari Pasar Minggu. Sekarang karyawan swasta. Oke, siap Bang Jeffrey. Terima kasih. Ya. Sekarang kita ke Fitriza Romli. Halo Fitriza. Halo. Kedengeran kan? Perkenalan. Bisa dengar. Oke, nama saya Fitri dari Bogor. Kayaknya peserta meeting yang dari luar kota Jakarta kayaknya saya aja ya. Wah, ya ini paling Dari mana? jauh berarti. Saya dari Bogor. Dari mana? Dari Bogor. Oh, Bogor. Saya juga lagi di Bogor ini. Bogornya di mana? Bisa saya samperin mungkin? Oh, enggak, lagi PSBB ya. Lagi PSBB. Status saya mahasiswa, dan setiap tahun rutin ke Istora, ngeliat Coach Flandy dari jauh gitu. Kayaknya sekarang seneng banget bisa video callan, asik. Wah, Luar biasa. Amin, makasih. Padahal saya berharapnya Coach Flandy bisa masuknya jadi coach tim Jepang loh. Masuknya Malaysia ya. Amin. Oke, kita langsung kembali ke Minte. Silakan Minte. Iya, seru banget nih kayaknya. Katanya ini perkenalan yang paling seru sejauh ini. Mungkin karena jarang-jarang nih kita dapat pelatih dan yang udah pelatih di luar negeri juga nih. Tuh. Ya, jadi kita hari ini banyak nih topiknya dari ngobrol-ngobrol tentang pelatih, dari tentang Coach Flandy dan juga tentang karir badmintonnya juga nih. Oke, Coach. Jadi gimana nih Coach kegiatannya selama sekarang lagi waktu pandemi? PSBB. Ya, PSBB. Wah, sementara ini sih masih di rumah aja ya. Kan harus ikut anjuran pemerintah. Benar. Tapi ada kegiatan yang menarik gitu nggak? Atau hobi atau mencari interest yang baru gitu daripada di rumah terus gitu? Enggak ada sih. Paling cuman itu aja. Cuman kadang-kadang kalau ketemuan janjian sama mantan-mantan pemain, nah baru kita cari keringat bareng lah. Gitu. Main bulu tangkis kok? Iya, betul. Oke. Berarti bagus ya, mengikuti anjuran pemerintah untuk PSBB, biar keselamatan bersama juga. Kangen bulu tangkis nggak, Coach? Halo? Ya. Ya, nggak. Ya, kangen bulu tangkis nggak, Coach? Iya, pastilah. Pasti kangen lah itu. Jadi kapan terakhir main bulu tangkis? Kenapa? Kapan terakhir main-main di cari keringat? Kemarin. Oh iya. Baru kemarin. Aku mau nanya, main soalnya udah lihat dia di Facebooknya dari, berarti benar nggak bohong berarti. Iya, itu kemarin sama Kido main. Iya, sudah lihat.
Sama Fran, mantan semua. Betul, Mantan-mantan. sama si Alven segala macam ya. Alven, sama Berry, sama Adistia, Iya, betul. sama Fran. Sekalian reunian. Nggak Kalau melanggar boleh- PB itu ya? Nggak ada PB itu orangnya dari mana-mana, ada yang dari Tangerang, dari Bogor, dari macem-macem, cuman pengen ngumpul aja. Baguslah. Ya, Tapi memang nggak gampang sih ya. Itu memang kalau karantina itu memang ya, atau itu secara fisiologi itu nggak gampang. Saya juga di Jepang aja ini ya, nggak tahu sing keluar juga merasa banget loh, merasa banget. Bagi belum tentu boleh masuk kantor nih. Ini kantor kan kita kan 15 boleh masuk, tetapi diminta kalau bisa nggak penting tidak boleh masuk. Kalau mau masuk pun harus diinformasi dulu. Jadi mereka atur gedung ini beberapa orang, itu aja sih. Mungkin sampai Agustus kali ini. Jadi memang tidak gampang ya kalau PSBB itu nggak gampang. Bukannya Jepang udah dibuka, Kak Rudi? Iya, sama kayak di Jakarta, kan pakainya Sama ya? transisi ya sama. Dia kan fase kedua udah di Kedua, ya? Tokyo. Tanggal 19 baru kita boleh travel ke mana di kayak kita Jakarta, Bandung lah, Semarang lah, Jogja tuh baru boleh tanggal 19. Biasalah, itu kan secara formal. Mereka udah jalan kemana-mana sekarang, Yokohama lah, mana lah, udah kemana-mana. Wah, asik dong. Ke tempat saya yang dulu dong, Yokohama. Ada Sochang, Harmono. Iya, Sochang aja ini belum berani ketemu, takut dia bilang. Takut ya? Mungkin minggu depan lah, kita lihat. Boleh. Sip. Ya Coach, jadi kan ini kita ngumpulin nih banyak nih pertanyaan nih dari fans nih, macam-macam nih, ada yang tentang pengalaman main, ada tentang pengalaman melatih nih. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih, kita cek dulu waktu dulu jadi atlet, gimana dulu pengalaman jadi atlet, kan dulu ikut Olimpiade sering ya 4 kali, paling banyak bahkan dari orang Indonesia. Itu gimana pengalamannya Coach? Wah, pengalamannya suka duka ya. Apa Itu suka kan, duka? Mas, saya paling lama kayaknya di PBSI, kayaknya ada 4 Olimpik ya, dari Atlanta sampai Beijing kalau nggak salah. Saya masuknya tahun 93 ke PB. Jadi masih remaja dong ya pas masuknya? Udah dewasa, udah umur 18 tahun lah. Ya 18 tahun ya masih remaja lah. Iya, 18, 19. Masih di bawah umur itu. Apa Coach pengalaman yang paling memorable? Dia pasti Olimpik ya. Olimpik. Dan yang pasti itu ya, yang kejuaraan yang besar lah. Kayak Thomas Cup, Uber Cup, Olimpik, kejuaraan dunia, pasti itu ya. Cuma yang pasti kan kamu nggak bisa ikut Uber Cup kan, udah pasti itu. Ya, Uber Cup enggak lah, Thomas Cup lah. Kan saya ngomong Thomas Cup sama Sudirman Cup. Tapi ada nggak Coach pertandingan atau satu momen gitu yang masih paling dikenang sampai sekarang gitu, yang terbaik gitu, dari belasan tahun gitu? Itu momen itu ya Olimpik lah. Olimpik Athena. Athena itu seru. Karena pas semifinal itu memang nggak hoki juga ya. Ketemu Kindomon, Hatekon, karena pas lagi sementara main tuh saya cedera. Waduh. Tapi untung masih bisa dapat nomor juara 3 waktu itu. Wow. Itu ada anaknya Coach Flandi. Halo. Iya. Halo. Namanya siapa? Namanya Sky. Apa? Sky. Sky. Oh, Ini Sky Bridge nih, saya Cisco nih. Iya. Nah, Flendi,
ini cita-cita kalau yang soal pertandingan ya, kita ngomong selama kamu masih jadi pemain lah. Itu kan dulu kan pernah jadi topik besar. Itu nggak salah sebelum Olympic Beijing ya. Nggak tahu ya 2006 apa 2007 ya. Yang kamu pertandingan ya di Korea Open. Yang terkenal banget tuh yang 1 meter keluarnya bilangin masuk. Itu kitanya gimana tuh? 1 meter itu. 1 meter keluar bilangnya masuk. Wah itu nyesek banget itu udah. Cuman kita memang udah dari dulu memang udah tahu adatnya Korea dulu waktu itu memang. Makanya setiap pertandingan Korea Open tuh Taufik paling males mau ke Korea Open. Waktu itu. Karena curangnya minta ampun. Kelihatan jelas tapi tetap aja. Yang itu gimana? Yang 1 meter akhirnya dianulir atau gimana tuh? Atau tetap masuk itu? Yang 1 meter itu Tetap masuk. Paling cuma ganti lesmen. Cuman ganti. Bagaimana kalau angka di Pastopulu gitu ya? Iya. Itu aja kan siapa sempat berantem kan Lindan kalau sama Lee Young siapa ya pemain Korea pelatih. Aduh apa siapa namanya lagi? Aduh saya lupa lagi. Iya. Pelatih dari Cina siapa? Limau Ya. kan sempat berantem juga karena itu out masuk placement. Udah biasa lah kalau di Korea zaman dulu. Cuma ada Hawkeye soalnya. Sekarang udah Hawkeye susah. Iya. Gitu. Untung sekarang udah ada Hawkeye ya. Tapi menang kan kemarin waktu yang biarpun dicurangi 1 meter, akhirnya menang juga kan? Kalah. Kalah ya? Ketemu Lee Yong-dae. Lee Yong-dae ya? Waduh. Iyalah berset kalah tipis ketemu Lee Yong-dae. Masih muda itu ya Lee Yong-dae waktu itu. Ya, Lee Yong-dae masih muda sih, udah berumur juga. Oke. Nah, Coach Flandini kan waktu main juga ada di ganda putra, juga main di ganda campuran. Nah, kira-kira apa sih perbedaan permainan dari kedua sektor itu kalau menurut Coach Flandi sebagai pemain? Itu jelas berbeda sih ya. Karena kan kalau ganda putra itu cowok sama cowok ya. Kalau mix itu kan cowok sama cewek. Kalau di ganda putra itu lebih konsisten ininya apa? Speed-nya. Speed and power-nya lebih konsisten lah, lebih cepat daripada mix. Gitu. Kalau mix itu mainnya kan masih ada titik lemah kan, masih ada ceweknya. Makanya sering itu diincer tuh ceweknya. Kita biasa kalau mix itu cari yang lemahnya. Tapi kata Chang Peng Sun itu terbalik katanya. Chang Peng Sun kemarin dulu katanya ngincer ceweknya, salah dibilang. Wah, nggak boleh di foto aman, makin diincer si Butet makin nggak bisa menang. Iya. Ya karena itu kan siapa Butetnya kan Liliana kan memang udah pengalaman. Jam terbangnya kan lebih dari Tantowi. Itu lucu loh kalau di wawancara si Chang Peng Sun bilang iya kita salah. Kita pikir gampang dapat dari ke Butet, getahnya lebih parah katanya. Nah, kalau misalkan suruh milih nih, Coach Flandi lebih nyaman main di men's double atau di mixed double? Saya sendiri, saya tergantung partnernya. Tergantung partner. Paling bagus siapa Coach? Yang favorit? Semuanya sama ya, pernah berprestasi juga sama saya, makanya saya pikir ya udahlah sama aja, karena memang levelnya memang udah di atas semua, di atas rata-rata. Kan saya dari awal pertama 93 tuh saya partneran sama Dede Hasana. Terus pernah partneran sama Rishe, sama Dede juga sering juara juga. Pernah masuk Indonesia Open finalis juga tahun 95 kalau salah. Atau sama Rishe itu. Sama Dede kalau nggak salah 95 di Jogja. Habis itu ganti lagi sama Rishe sebelum Atlanta. Makanya buat persiapan Atlanta waktu itu. Tahun 95 partneran. Itu juara-juara juga sama Rishe. Terus habis itu ganti juga awal pindah ganda
Pernah juga sama Eti Tantri, pernah cuma sebentar. Setelah Risha, Eti Tantri cuma sebentar, cuma juara Poland Open, Polandia. Habis itu ini apa? Bisa. Terus saya lari ke ganda. Itu ganda pertama partneran sama Lukas. Adi Lukas. Terus habis itu partneran sama Eng Hian. Sama Eng Hian juga ya sering-sering juga juara. Pernah juga sama Sigit, pernah juara juga di Singapura Open. Jadi saya pikir udah sama aja siapa aja, yang penting saya dapatnya partner yang bagus, itu aja. Banyak sekali ya coach itu partnernya. Sampai masih ingat loh sampai sekarang. Iya, saya banyak. Mungkin karena lama kali ya. Karena lama saya di dalam, di profesional juga, saya masih main karena masih terikat kontrak, saya masih main. Nah, waktu main kan Coach Landi ini menggunakan tangan kiri ya, left-handed. Nah, kebanyakan pemain Indonesia kan pemainnya right-handed. Apakah ada perbedaan sih kok kalau misalkan di strategi permainan atau pembagian wilayah kalau misalkan waktu lagi bertahan itu kalau untuk Coach Landi sebagai pemain left-handed? Nah, itu salah satu kelebihan lah sama left-handed. Kadang-kadang kan musuhnya suka lupa bagaimana. Justru mereka mencari lemahnya malah justru kebalikan. Biasanya begitu, suka lupa biasanya. Oh, biasanya lupa naruh bola mau ditaruh di backhand, ternyata pemain kiri jadi forehand gitu ya, Coach? Iya, betul. Nah, untuk pembagian strateginya gimana tuh, Coach? Pernah nggak partner juga lupa kalau Coach Vladi itu, oh iya Coach Vladi kan tangan kiri gitu? Oh enggak sih, biasanya kita udah latihan kan, kita udah sering banyak waktu di lapangan. Biasanya udah saling mengisi lah sama partner itu, biasanya udah begitu. Nah, waktu masih sama Vita gimana? Pernah ngambekan nggak sih kalian? Kenapa? Pernah ngambekan nggak kalau pas kalah gitu? Ada waktu nggak? Nggak ngomong dulu Pernah Enggak pernah mas saya. Dia ini baik-baik aja mas saya. Mungkin karena saya udah ini kali ya, udah senior kali ya. Oh, jadi agak takut ya? Iya, pasti. Nggak enak lah, pasti. Nah, kalau main hand gimana? Pernah nggak main hand? Main hand, ya pernah juga. Kadang suka berantem lah. Itulah seninya lah. Pernah berapa lama nggak ngomong gitu loh? Paling cuma sebentar. Karena kan saling membutuhkan. Saya juga butuh dia buat partner. Ya, dia juga sebaliknya. Dia juga, biarpun bagaimanapun, ya tetap aja partner. Tetap pasti akan baikan. Paling ngambeknya cuma sebentar-sebentar aja. Kalau itu siapa yang duluan ngomong? Gitu? Paling kesel aja sih biasanya. Ya. Kalau itu siapa yang duluan ngomong gitu biasanya? Yang ngajak duluan ngomong, damai itu siapa dulu biasanya? Sama-sama, kadang-kadang saya, kadang-kadang dia. Tergantung sikonnya. Oh gitu. Ya Coach, kan tadi kita ngomongin partner-partner nih. Yang menarik itu dulu kan yang paling sukses nih kita sama Eng Hian. Itu kalau kita lihat historinya sempat nih benderanya bendera England. Apalagi sampai pernah juara nih lawan coach China sekarang yang kemarin Chen Qiqiu. Itu gimana ceritanya Coach? Oh, waktu ke England. Ya, menarik soalnya kita banyak yang penasaran. Ya enggak, karena ini aja ya. Ada salah yang inilah saya sama Eng Hian tuh kayaknya ada yang kurang cocok aja di dalam di PB, makanya saya pemikirannya keluar gitu. Terus pindah ke England, pas kebetulan Rexy dulu pelatih di England. Kita kontak Rexy. Dan akhirnya kita ke sana, pindah. Kalau di England itu, gimana ya, mungkin karena Eropa ya, kita tuh main di sana tuh justru nggak ada beban, kita mainnya lepas.
Nggak kayak di sini. Kalau di sini kan ditargetin. Makanya di sana kita lepas malah sering juara-juara di England. Tapi kalau dari misalnya dari negaranya itu sendiri, apa yang membedakan gitu? Mungkin dari supportnya atau mungkin dari medianya, dari fasilitasnya itu gimana, Coach? Ya, medianya, fasilitas, supportnya, gitu. Kita menang, udah, enggak. Tapi kalau kalah kita tetap, ya udah. Masih pertandingan tuh masih banyak. Udah, sabar aja. Gitu. Mereka selalu kasih support. Nggak kayak di sini. Di sini kan, waduh, kalau udah poin-poin kritis ini gimana nih mengatasinnya. Udah kepikiran yang aneh-aneh. Biasanya, wah kalau kalah ntar diomelin. Kalau kalah begini, kalau kalah begitu. Kalau di luar enggak, bebas. Nothing tulus, biasanya gitu. Tapi akhirnya kembali ke Indonesia lagi lah ya. Ya, balik lagi. Karena kan ada Olimpik Athena. Gitu. Benar-benar. Nah, terus habis itu kan habis itu kan pensiun gitu ya. Itu sekarang jadi pelatih kan full time itu, apakah emang udah punya kepikiran jadi pelatih atau ada transisinya dulu gitu, Coach? Gimana pengalamannya? Jadi pelatih, ya karena saya cinta bulu tangkis dan saya pikir saya lama di pelatnas, saya dapat pelatihnya berbeda-beda dan saya pikir ilmu lumayan lah gitu. Ya coba-cobalah ngelatih, tapi saya pertama kali ngelatih tuh di Jepang dulu 5 tahun. Saya nyoba dulu lah dari awal, dari klub. Saya nggak mau pelatnas dulu, nyoba-nyoba dulu. 5 tahun saya di Jepang, terus 2 tahun saya di Jerman. Kalau Jepang saya cuma pengen belajar disiplinnya. Disiplin. Saya pengen ke Jerman, saya pengen belajar teorinya Eropa. India Pak, India? Belajar masakan? India, wah itu harus itu saya ngetes mentalnya saya teruji apa enggak gitu. Jadi pembelajaran aja ya, Coach? Iya, pengalaman itu mahal. Oke nih, kita ganti nih ke fans nih. Kita berikutnya ke sesi pertanyaan fans. Kita mulai dari Fitri nih. Halo Fitri. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Halo Fitri. Halo Coach. Langsung ke pertanyaannya berarti ya? Ya. Coach, kiranya apa yang menjadikan sebab banyak ex-mantan atlet badminton Indonesia yang ditarik tuh sama Asosiasi Badminton Luar Negeri gitu? Kan banyak ya, bahkan kedengeran nggak? Pelan-pelan. Oh, oke. Apa kiranya yang menjadi sebab atlet badminton Indonesia, mantan atlet badminton Indonesia dilirik sama Asosiasi Badminton Luar Negeri untuk dijadikan pelatih? Kan bahkan Malaysia sendiri kepala pelatihnya dari 4 itu Indonesia semua tuh, Coach. Kira-kira apa? Ya karena kan pada keluar juga karena kan di Indonesia sendiriannya di PB kan udah penuh. Gak ada tempat. Yakin. Gak ada tempat. Dari negara lain, Coach, bisa dari mantan atlet Cina gitu. Kenapa masih Indonesia kebanyakan gitu? Karena orang Indonesia itu cepat menyesuaikan. Oh, prestasi juga ya, Coach, masuk ya, Coach? Iya, namanya juga ada dan cepat menyesuaikan. Kalau orang kayak Cina, Korea itu kan orangnya keras, semuanya harus nurutin mereka. Kalau orang kita kan Indonesia apa aja oke lah kayak gitu. Berarti termasuk kejuaraan. Menyesuaikan. Halo. Ya, halo. Terus Coach, pertanyaan yang kedua, kalau penggunaan bahasa kalau melatih luar negeri itu gimana, Coach? Ada translatornya? Enggak, biasa Inggris. Oh, Inggris. Di India juga berarti kemarin begitu ya? Iya, bahasa Inggris. Halo? Halo? Ya. Udah, Coach, kebagian satu pertanyaan sih tadi kecolongan. Apa-apa. Ini mungkin koneksi ya.
Oke, sekarang ada pertanyaan satu lagi nih, Coach. Kan kita tadi juga sudah ngobrolin Coach Landi sebagai pelatih India. Nah, itu kira-kira akan jadi cerita yang menarik nih kayaknya. Kalau misalkan Coach Landi bisa menceritakan awal mulanya melatih di India itu seperti apa, Coach? Awal mulanya kontek-kontekan sama Bobby Chan. Gitu. Dan Langsung mereka ditawarin gitu, Coach? Iya. Waktu itu saya justru junior. Suruh ngelatih junior. Di bawahnya siapa sih, Tan Kim Her waktu itu. Dan pas kira saya sampai di sana, si Tannya keluar. Saya yang gantiin jadinya. Gitu ceritanya. Nah, kemarin kan kita juga sempat baca beberapa artikel setelah Coach Landi melatih di India itu salah satu input atau masukan dari Coach Landi untuk pemain India kan kadang-kadang mereka masih kurang bisa mengapresiasi pelatih atau setelah mereka mendapat ilmu banyak. Nah, itu menurut Coach Landi bagaimana sih, Coach? Apa yang bisa memperbaiki hal itu? Ya, pelan-pelan lah. Nggak gampang. Cuman kan mereka harus gitu. Itu kan tugas pelatih. Biarpun gimana kan pelatih bantu banyak juga buat mereka. Kita ambil inilah hasilnya lah kita ini. Gitu. Karena semua pelatih kan ngambil hatinya. Gitu. Jadi harus ditarik ulur. Waduh. Nah, itu gimana tuh, Coach? Menjaga relasi, narik ulur hubungan antara pelatih dengan pemain, khususnya pemain India itu gimana, Coach? Ya, kita harus deket, ambil hati. Ya, kadang-kadang kita harus keras. Biar mereka tuh respect. Kalau kita ambil hati terus, lama-lama kan mereka nggak respect jadinya. Jadi, kapan kita harus keras, kapan kita harus lembut, kayak gitu. Biar mereka itu nurut, gitu aja. Tapi sejauh ini menurut Coach tuh seberapa penting sih balance antara personal relationship sama misalkan teknis atau hal-hal lain gitu. Misalkan jadi strategi-strateginya gimana tuh untuk membalancekan? Apa? Gimana? Maksudnya gimana cara kita pendekatannya, kadang-kadang kita tentang teknis, kadang-kadang kita tentang personal gitu, antara pemain dan pelatih itu sendiri gitu. Oh gitu. Kita harus sering ngobrol lah. Kita harus tahu sifatnya gimana. Kita harus tahu. Karena kita kan sebagai mentor, sebagai guru, sebagai udah segala macam, sebagai motivator, kita kan pelatih harus di lapangan juga bagaimana. Kita udah kayak orang tua kedua di lapangan. Jadi kita semuanya harus kita iniin. Mereka harus segen sama kita, komunikasinya juga harus jalan, maunya mereka di lapangan gimana, kayak gitu. Nah, soal yang pemain India itu kan, kamu kan bilang ke mereka berhasil kan, kamu kan waktu itu kan lebih terapin ke fisik ya, dan juga disiplin. Nah itu awalnya ini dapat nggak ini ya, perlawanan gitu dari mereka gitu? Waktu kami terapin fisiknya ngoceng nggak sih? Karena saya dengar juga ada berapa kan, ya sampai istirahat katanya beberapa hari karena nggak sanggup gitu. Iya, emang karena saya push memang, karena kan mereka, kalau saya kan ngelihat ininya tekniknya mereka sudah bagus. Semuanya sudah bagus, di lapangan juga sudah bagus, dan saya komunikasi ke mereka juga dulu lebih banyak ke lapangan, gini udah bagus. Cuman dari segi fisiknya kan kurang bisa lihat, karena konsistennya itu up and down. Terus lihat kuda-kudanya, kaki-kakinya melemah semua, Ko Rudi. Makanya saya genjot dulu di fisik. Gitu. Katanya ada yang nangis ya? Oh, nangis, Ko Rudi. Tapi mau nggak mau juara apa enggak? Yang paling cengeng siapa tuh? Di antara yang lain nanti paling nyesel cengeng kemudian siapa? Lagi nanti. Dan pada alasan semua, banyak yang menghindar, pada nggak mau ikutan.
Cuman ya pelan-pelan lah. Kita kan harus sebagai pelatih kita harus menjelaskan manfaatnya itu. Ada nggak coach contoh pemain yang coach melihat improvementnya paling banyak gitu dari waktu coach melatih ini kan tadi katanya ada berbagai macam strategi gitu. Ada contoh nggak coach pemain yang kemajuannya lumayan banget gitu? Kemajuannya cuma saya lihat cuma satu sama Sirap, yang lain enggak. Karena kurang gimana ya? Kurang disiplin emang. Nah, metode Coach Flandi melatih ini kan sudah terbukti karena si Rasetti dan Southwick itu sudah memiliki pengalaman dan sekarang memiliki prestasi gara-gara Coach Flandi lah. Nah, ini kebetulan ada satu pertanyaan nih dari Rika. Ya, mungkin tadi ada terkait sama pertanyaannya Minke sebelumnya, Coach. Apa sih yang jadi tantangan terbesar? Mungkin kalau tadi kan Coach udah jelaskan dari sisi mental, perilaku ya. Mungkin ini lebih ke teknis. Tantangan terbesar selama melatih pasangan India. Dan sama satu lagi menurut Coach Flandi, kan pasangan India nih meroket bener gitu ya belakangan. Nah itu apa sih kekuatan mereka sampai mereka tuh bisa mengalahkan pasangan Yuta Endo nih yang sekarang betul-betul menjadi hambatan terbesar nih buat pasangan Indonesia. Gitu, Coach. Oh, yang tadi dulu ya, karena yang terakhir dulu ya, karena itu potensinya mereka tuh bagus, besar. Karena kan badan posturnya juga menunjang, dan mereka juga menyerangnya mereka luar biasa lah buat saya. Kan Yuta Endo itu kan nggak begitu tinggi ya. Jadi saya suruh menyerang terus, harus lebih cepat permainannya daripada Yuta Endo. Gitu. Jadi mereka malah kewalahan gitu. Saya suruh cepat main speed. Sama tantangan terbesar selama melatih pasangan India, Coach. Dari sisi teknis mungkin ya. Kalau tadi kan perilaku udah dijawab tuh ya pertanyaannya Minke. Teknis mereka mainnya udah saya ke sana sudah 70% lah, 80%. Tunjang mas saya ke sana jadi 90 lah naik. Dan bisa modal buat Olimpik juga bagus kalau pelatihnya yang nanganin mereka bisa ini ya, orang yang top gitu, bisa bawa mereka. Oke, Coach, terima kasih. Ya. Nah, Coach, setelah menjadi pelatih India dan meninggalkan legacy di salah satu ganda putra itu, kenapa sih Coach Flandi kok meninggalkan India? Ini mungkin pertanyaan yang interesting. Kenapa Coach Flandi itu akhirnya meninggalkan India dan sekarang akan melatih Malaysia nih, barusan ada infonya. Itu karena urusan keluarga ya. Keluarga gitu. Lalu, dan saya juga gimana? Awal mulanya langsung masuk ke Malaysia gimana, Coach? Ditawarin jadi pelatihnya. Saya resign dulu dari India lah. Dari India baru ke Malaysia. Dan mereka tahu udah resign, ya udah kontek-kontekan sama Malaysia. Waktu itu berarti setelah resign langsung dapat kabar dari Malaysia ditawarin untuk jadi kepala pelatihnya di sana ya, Coach? Iya. Jadi ini dulu lah, saya kontek-kontekan dulu lah, ingin tahu gitu. Harus tahu materi dulu baru bisa ini gabung. Itu kemarin dulu langsung ditawarin jadi pelatih MD atau mix atau gimana, atau masih belum tahu gitu? Masih belum tahu. Cuman di ganda.
pastinya itu saya belum tahu. Yang jelas sih di ganda. Mungkin awalnya saya tahuin saya di ganda campuran. Ya. Terus pernah juga ngomong mau benahi tekniknya ganda putri. Dan ternyata sekarang ya di ganda putra. Jadi kapan nih berangkat ke Malaysia nih? Belum tahu. Tunggu lockdown. Tunggu safe dulu lah. Oke. Tadi kan coach bilang nih kalau main kan ganda sama campuran tuh sama-sama lah. Yang penting partnernya. Kalau melatih gimana coach? Tadi kan ada ganda putri juga gitu. Lebih suka yang mana coach? Halo? Ganda putra dari mix karena saya kan double spesialis, jadi harus bisa nanganin semua ganda. Tapi kalau misalkan kalau sama pemainnya gitu ada perbedaan nggak? Misalkan sama pemain putra sama gitu. Oh, semua pemain itu beda-beda semua, tipe-tipenya semua beda. Gimana tergantung pelatihnya harus gimana ngembanginnya. Karena mereka kan semua pemain itu punya style masing-masing. Bagaimana pelatih itu bisa ngembangin semua permainan mereka biar bisa lepas gitu. Terus misalkan jadi pelatih nih coach, kan lawannya juga pelatih gitu kadang-kadang. Itu kadang-kadang pernah lihat ini nggak? Pernah lawan mantan nggak? Misalkan lawannya England gitu. Ada pelatih tertentu nggak? Kalau ada kangen-kangenan juga gitu. Oh iya, sering anak gua main ketemu mantan partner ya sering. Cuman kan kalau buat saya ya kalau di lapangan ya musuh. Di dalam lapangan ya musuh. Bersaing gitu. Tapi kalau di luar lapangan ya udah temen akrab. Kayak gitu. Udah kayak saudara, tapi kalau di lapangan ya ya sorry ya. To say. Oke. Terus habis selesai pertandingan ngobrol-ngobrol lagi coach sama coach Indonesia. Iya dong, harus. Kan biasanya stres di lapangan ya kita di luar lapangan kita bawa happy lah. Tapi waktu lagi tanding itu ada feeling gimana kok? Misalkan di sana pelatihnya tuh dulu mainnya gimana? Baca gitu. Gimana? Jadi maksudnya ada perasaan tertentu nggak gitu? Misalkan pas lagi tanding nih lawannya, misalkan kalau Didi nih Enghian gitu. Jadi ada perasaan gitu waktu lagi duduk nih di pelatih, depannya mantannya gitu. Pas lagi tanding. Enggak sih ya, nggak ada perasaan kayak gitu ya. Karena kita kan profesional ya masing-masing. Gitu. Kita profesional. Oke, kita juga ada pertanyaan nih. Berikutnya dari Jeffrey. Halo Jeffrey. Jeffrey? Ya, halo. Ya. Halo. Halo, makasih Minte. Coach, tadi sebenarnya udah dikasih inisiasi sama Minte bahwa kayaknya kan sering banget ya, bukannya sekali 2 kali bahwa kita tuh berhadapan dengan negara kita, tanda kutip ya. Maksudnya saat Coach Flendi melatih untuk negara lain, kemudian pasangan itu Indonesia gitu loh. Kira-kira perasaan yang dalam gimana sih Coach? Maksudnya aduh ini negara gua nih misalnya gitu ya. Tapi memang secara profesional ya memang harus ngasih advice ke pemain yang kita latih. Cuman pasti pengen tahu aja gimana sih perasaan dalamnya gitu loh buat Coach Fandi. Itu yang pertama. Ini yang kedua boleh ya nanya ke Kak Rudi juga. Kak Rudi ini pengen tahu kira-kira kalau pemain udah banyak nih ya. Kalau wasit nih ya dari Indonesia itu banyak nggak sih di badminton? Kalau misalnya mau berkarya di wasit, jadi wasit badminton gitu ya, gimana tuh step-stepnya Coach Rudi? Mungkin itu. Oke, ke Coach Fandi dulu nih.
pertanyaannya. Oke, Gimana oke. main lawan negara sendiri? Ada Saya sendiri pernah main lawan negara sendiri. Waktu itu saya main buat England dan juga. musuhnya negara sendiri. Ya itu ya kita harus di lapangan ya udah serius pasti. Gitu, nggak ada ampun. Tetap fokus. Kita kan profesional. Kita nyari ya kita nyari uangnya dari situ. Dan dari sponsor juga, kita kan dari sponsor ya harus profesional gitu. Dan semenjak ngelatih juga anak gua juga ya ada rasa sih nasionalis, cuman kan kita karena pekerjaan ya kita harus utama ya pekerjaan kita gitu. Begitu. Tetap ada rasa karena kita ya tetap orang Indonesia, biarpun gimana ya tetap orang Indonesia. Itu aja. Kita ngelatih di luar, tetap aja paspor kita ya Indonesia. Nah, kalau mengenai wasit, katakanlah kamu kan di Jakarta Selatan. Kamu tuh harus daftar di Pemprov Jakarta Selatan dulu. Nah, itu kan ada pelatihan. Kalau sudah, ntar baru di DKI. Nah, habis di DKI, baru naik ke nasional. Nah, itu kan ada lagi pelatihan. Dari nasional, baru ke Asia. Nah, Asia itu ada 2 tingkat. Terakhir itu tuh apa certification-nya lah. Nah, dari situ dicek lagi, baru bisa ke dunia gitu loh, baru ke BWF. Itu BWF juga ada dua tingkat juga. Nah, jadi memang tidak gampang. Nah, kalau BWF punya wasit Indonesia, di levelnya BWF, setahu saya ada sekitar 4 atau 5 di BWF-nya. Kalau di Asia ada 3 atau 4, kira gitu. Jadi memang dia bisa langsung ya, katakanlah dari nasional nih mau ke Asia, itu diundang dulu, dicek dulu. Jadi ditanyain, saya perlu 2 dari Indonesia. Jadi yang dari Indonesia, waktu bikin tes, pilih yang 2 terbaik. Itu ke Asia. Waktu ke Asia dulu, itu tidak langsung dites. Itu dicek dulu. Kamu qualify nggak untuk ke Asia buat dites. Kalau kamu qualify, baru dites. Nah, dites baru lulus, oke, baru termasuk yang Asia. Kemudian naik lagi ke sertifikasi. Gitu loh. Nah, dari sertifikasi, kalau mau ke BWF, nah, sama juga, mereka lihat dulu siapa yang dari Asia itu yang cocok untuk naik ke atas. Jadi dites lagi, gitu loh. Nah, berhasil, baru tes di tingkat BWF. Memang tidak gampang. Makanya kenapa banyak pemain kita tuh komplain, kalau turnamen penting lah, katakanlah kejuaraan Asia, termasuk World Cup, kejuaraan dunia, apa-apa, atau kejuaraan penting, ya, itu dipakai tes, ya, buat wasitnya. Makanya sering kan, mereka lebih strict kan, kayak fall, apa-apa sering kan. Nah, itu dia. Jadi memang tidak gampang. Itu memang kalau tes itu dia punya pengujinya itu dari berbagai negara, berbagai benua gitu loh. Jadi kamu dari Asia, yang tes kamu tuh masih 2 atau 3 tuh bukan dari Asia juga, 1 Eropa, 1 Oceania, atau 1 Afrika, ataupun Panem, kira-kira gitu. Wah, ini kayaknya topik yang sangat menarik nih. Ntar mungkin kita bisa perbincangkan lagi sama Kuru. Ini kayaknya Bang Jeffrey niatnya mau jadi wasit nih, makanya tanya kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke Coach Flandi Limpele. Kita tahu bahwa Coach Flandi sekarang akan melatih di Malaysia dan karena adanya pandemi ini jadinya masih belum berangkat. Nah, kira-kira Coach Flandi sebelum berangkat nanti setelah pandemi usai, apakah sudah ada program-program latihan jarak jauh atau program persiapan mungkin, Coach? Belum ada. Mereka juga masih libur kan, baru mau latihan. Jadi belum ada. Jadi saya masih lihat-lihat ini aja, YouTube video-videonya aja. Oh, jadi masih belum komunikasi juga, Coach, dengan anak didiknya? Belum komunikasi. Nah, untuk targetnya sendiri nih, Coach. Kira-kira Coach Flandi ingin
memberikan gelar apa nih untuk pemain ganda Malaysia? Waduh, kalau gelar itu saya nggak mau ngomong, nggak mau ngeduluin di atas. Yang jelas target pasti ada. Yang jelas target pasti ada. Gitu. Yang penting jalanin dulu lah. Saya kan belum tahu, saya belum lihat bagaimana. Saya belum observasi dulu itu pemain-pemainnya gimana. Saya belum tahu. Jadi saya belum bisa ngomong. Pastinya ingin sesuatu yang terbaik, yang memberikan yang terbaik ya, Coach. Iya, jelas, pasti. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Syafira. Halo Syafira. Halo, Coach. Halo. Sebenarnya tadi pertanyaannya hampir udah dijawab ya tentang intimasi pelatih atlet. Jadi pendekatannya coach sama atletnya tuh kayak gimana, udah hampir kejawab sih pertanyaannya kayak gitu kan. Terus kalau menurut coach nih selama coach tanding gitu, ada nggak sih dari sisi atlet self-critical after competition gitu, kayak misalkan dia punya target atau coach ngasih target tapi ternyata dia tidak sampai targetnya itu, kayak misalkan setelah bertanding dia kalah terus dia kayak mikirin kayak gue ngelakuin kesalahan apa kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih coach atletnya tuh cerita sendiri ke coachnya atau mereka lebih ke yaudah disimpan sendiri aja gitu? Pernah nggak sih coach kayak gitu? Pernah, sering, dan ada yang tertutup juga ada yang kalau saya langsung meeting, harus bagaimana mainnya, tipenya, kita harus koreksi diri. Biasanya begitu, kita harus apa aja yang di lapangan yang itu ya harus diomongin. Dan pasti jelas juga semuanya lah, semua orang punya masalah. Kadang-kadang kan main itu nggak sempurna di lapangan, belum segi non teknis, mentalnya itu kan kita buka semua. Gitu. Dan orang kan kalau kalah biasanya ya nyesel di belakang, kemudian begitu. Jadi kita buka semua. Kadang sebelum main juga kita udah ngomong bagaimana persiapannya, gitu, persiapan, terus badannya gimana, sehat, fitnya berapa persen, kayak gitu. Nah, tadi kan juga sempat bilang Coach Flandi masih belum memulai pelatihan di Malaysia, meskipun itu pelatihan jarak jauh. Nah, tadi Coach Flandi juga bilang sudah mengetahui atau menganalisis lewat YouTube nih. Kira-kira kelebihan dan kekurangan tipikal pemain men's double Malaysia ini seperti apa, Coach? Kalau buat saya, tapi belum ini ya. Sudah bagus, kalau lihat sudah bagus, cuman kan masih ada yang kurang, masih mungkin ya kurang hoki karena belum juara. Bisa jadi kan kita harus ngamatin, harus dari segi latihan gimana kan, saya harus ingin tahu kan, ada pukulan-pukulan memaksa, ada pukulan-pukulan yang biasa, ada yang ini kan, jadi saya harus lihat sendiri di latihan kayak gitu ya, harus gimana. Oke, kalau yang penasaran juga nih, kalau secara persiapan nih, non teknisnya, kalau melatih ke luar negeri itu gimana, Coach? Apakah ada yang disiapin atau kan keluarga juga nih, ada anaknya juga, itu gimana pengalamannya, Coach? Kalau misalkan ke negara lain? Wah, kalau udah keluarga sih udah biasa ditinggal ya. Jadi rencana nggak dibawa nih keluarganya, kan Malaysia kan deket tuh. Oh, kalau ke Malaysia dibawa, cuman kalau ini pertandingan kan bisa ditinggal. Kalau biasanya kalau keluarga itu saya bawa kemanapun saya pergi, kemana pindah negara saya bawa. Cuman kalau turnamen enggak. Itu aja. Nah, ini udah nggak kerasa hampir 1 jam nih ngobrol sama Coach Flandi. Nah, sebelum kita tanya Coach Flandi pesan-kesannya apa buat teman-teman di sini, kita mau tanya satu-satu dulu, kira-kira badminton lovers yang sudah hadir di sini, kesan dan pesannya untuk Coach Flandi maupun acara ini bagaimana? Kita lanjut ke Mbak Rita dulu. Halo Mbak Rita. Halo, udah kedengeran ya?
Ya, Halo. Halo. Ya, kesan-kesan saya untuk acara ini menarik banget ya. Jadi maksudnya dunia bulu tangkis itu kan nggak bisa lepas dari penontonnya gitu. Jadi alangkah baiknya nih kayak gini-gini nih tetap ada supaya ada chemistry gitu, ada kedekatan antara audiensnya sama pemain maupun pelatih. Karena kan biar bagaimanapun biar walaupun nanti misalnya akan ada pertandingan yang tanpa penonton gitu, tapi tetap ini kan yang di rumah masing-masing kan tetap tetap akan nonton gitu. Dan kalau ada kedekatan kayak gini kan kita melihat lebih lebih ada engagement-nya kayak gitu. Terus untuk Coach Flandi tetap sehat ya Coach. Ya, amin. Stay healthy and fit. Terus selamat menempuh kehidupan baru nanti di tempat kerja yang baru. Semoga membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih, terima kasih. Amin. Kita lanjutkan ke Syafira. Halo Syafira. Halo. Halo Syafira. Halo, ya. Ya, seneng banget bisa ikut session ini ya kan. Apalagi kan sejauh ini aku juga sebagai penonton, sebagai pendukung, sebagai supporter untuk semuanya gitu kan. Kita nggak tahu nih di balik semua atlet tanding, pelatih yang ngasih materi latihan kayak gitu kan. Jadi kan Coach Flendi cerita-cerita kayak gini jadi makin tahu. Aku juga kan pengen tahu juga dari sisi kepelatihannya, sisi mental atletnya, semuanya. Jadi kan Coach Flendi cerita jadi kita tahu oh ternyata di bulu tangkis seperti ini kayak gitu kan. Terus juga untuk Coach Flendi juga semangat terus sehat selalu. Terima kasih. Semoga di tempat yang baru makin sukses. Amin. Terima kasih. Nah ini yang amin. Kita yang terakhir nih Bang Jeffrey, soalnya tadi Fitri kayaknya hilang, jadi silakan Bang Jeffrey mau menyampaikan apa untuk Coach Flandi. Terima kasih Coach Flendi. Kami BL Indonesia mengucapkan selamat berkah di tempat yang baru. Semoga makin sukses, sehat. Terus kemudian ya terus berkembang lah karir jadi coachnya. Dan jangan lupa kalau misalnya memang dipanggil Indonesia harus mau ya Coach ya. Iya, amin. Tanya saya sama Ko Rudi. Oh iya nih Ko Rudi nih. Pokoknya semuanya sukses buat BL dan Coach Flendi juga dan Ko Rudi dan semuanya. Dan untuk Badminton bersyukur sekali punya media seperti Badminton gitu ya yang bisa menyatukan antara ya semua aspek di badminton ya, sama pelatihnya, sama pemainnya, sama BL-nya juga. Mudah-mudahan engagement yang tadi disebut Mbak Rita bisa semakin kuat. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba nanti ada pertandingan yang tanpa penonton gitu ya, sedih juga sih. Cuman ya bagaimanapun memang harus siap-siap dengan new normal itu tadi. Mudah-mudahan badminton juga terus berjaya, makin kreatif dan makin sukses pastinya. Makasih Amin. Buat semuanya. Terima kasih doanya. Memang fans itu merupakan satu elemen penting di bulu tangkis. Badminton tidak akan seperti ini jika tidak ada fans. Ya nggak, Coach? Betul. Nah, Coach Landi ada yang mau disampaikan ke teman-teman badminton lovers yang di sini? Wah, makasih. Udah maju terus Badminton Talk. Ini harus sering-sering ya kayak begini nih. Dan saya ngarapin semoga yang badminton lover berpikir positif lah kepada yang pelatih-pelatih di luar negeri, karena pelatih itu kan mereka kan kerjaannya ya namanya ngelatih. Dan semoga pelatih-pelatih di luar itu berharap juga pengen ke PBSI sebenarnya. Dan semoga bisa maju semuanya lah ya, Badminton Talk ini, acara ini buat saya, buat semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Doain juga biar saya di Malaysia juga sehat. Amin. Ya, amin. Terima kasih Coach Landi. Memang pelatih Indonesia yang berkarir di luar negeri itu sebenarnya adalah prestasi untuk kami sih, untuk badminton lovers, karena setidaknya memberikan bukti bahwa pelatih Indonesia itu sangat dihormati di luar negeri dan pelatih Indonesia itu sangat berkualitas sehingga mereka diundang ke luar negeri.
Jadi kami juga bangga kepada pelatih yang berkarir di luar negeri seperti Coach Flandi. Nah ini mungkin mau disampaikan? Ya sama, bener banget sih, karena ini juga suatu kehormatan ya, karena kesannya kan talenta Indonesia nih berarti diakui di seluruh dunia gitu kan. Tadi kata coach di Jepang, di Jerman, India, Malaysia, jadi ya ini kebanggaan gitu. Jadi ya oke. Kita sebagai tim dari Badminton mengucapkan terima kasih buat semuanya juga. Ya, makasih coach. Ya, Terima kasih. Demikianlah episode kedua kita di season kedua. Simak terus Badminton Talk Show, dan di episode berikutnya masih ada guest-guest yang menarik juga. Oke. Bye-bye. Ya, makasih. Terima kasih. Biasanya saya nelfon banyak. Korudi nanya-nanya, ini Korudi nanya-nanya saya. Boleh kalau mau mah. Biasanya nelfon Korudi nanya-nanya. Di India itu, makanan apa sih yang kamu paling suka gitu selama 2 tahun yang kemarin? Waduh, jangan tanya, nggak ada yang saya nggak suka punya. Saya nggak suka semua udah makanan. Tidak suka? Nggak suka. Nah, terus masaknya apa? Siapa yang masakin kalau Masak gitu? sendiri. Istri lah yang masak. Oh, waktu itu pergi ya? Aduh. Iya, bawa lah. Berarti masakan Manado dong kalau gitu, pasti Indianya. Hah? Ya, Masakan ada Manado dong. Manadonya, ada Jawanya, udah semuanya lah. Iya. Indomie, Nah itu Indomie. itu nggak bagus buat pemain katanya. Indomie. Iya. Cuman kalau pelatih kan nggak apa-apa. Iya, Kalau betul. masih main ya enggak lah. Iya. Nah, terima kasih lah. Memang nggak gampang sih minta apa friendly ya. Saya pikir ya, mumpung sebelum ke Malaysia kita bacak dulu lah. Nggak apa-apa lah. Terima kasih. Iya. Terima kasih buat Ko Rudi. Aduh, aku dari tadi salah. Coach Rudi tadi. Jadi coach, waduh, boro-boro. Berarti tahu dulu, waktu saya masih jadi BL, saya nonton mereka masih kan ya. Waduh, ikutin. Ini Ko Rudi tuh bawa saya senior dulu tuh, manajernya tuh nih Ko Rudi tuh. Manajernya veteran tuh. Jangan cerita dulu ya. Itu yang di Swedia diminta jadi manajer veteran. Veteran sukses karena ada Ko Rudi, makanya Enggak lah, juara. boro. Servisnya mantap. Namanya manajer, kamu nggak dikomplain. Itu saya masih ingat ya, itu air ya di Swedia mahalnya, minta ampun benar. Mahal banget, bisa 2 kali lipat dari harga bir itu ya. Air ya lebih mahal di sana, mahal banget. Murahan bir ya. Murah banget. Air putih itu mahalnya minta ampun. Kalau masih ingat 1 botol aqua gitu ya, kalau rupiah itu kayak hampir 30-40 ribu 1 botol air. Sama kayak segalon kok. Ya memang iya, mahal banget. Iya. Ya, terima kasih lagi Friendly atas waktunya. Makasih Ko Rudi. Biasanya nelpon Ko Rudi. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Yuk semuanya, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye Sky. Bye. Bye Sky. Bye, Sky. Bye. Bye-bye. Jangan lupa ikutin keseruan konten-konten di Badminton TV. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Gue Rafin. See you later.